Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mimin Mintarsi MAG dan teman-teman saya banggakan. Pertama-tama dan yang baik utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kuliah online hari ini. Dengan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Kami dari kelompok 8 konvensional. Sebelumnya, perkenalkan Siska Devi Amalia sebagai pemateri 2 dan Susilawati sebagai pemateri 3. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank, karena secara umum, laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan. Ada beberapa laporan keuangan lembaga syariah dan laporan. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga syariah antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi dan zakat, laporan sumber dan sedangkan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga konvensional adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Kemudian keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Karena ini berupa laporan, tentu ada pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Dia harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan atasan. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan. Untuk yang pertama, laporan laba rugi. Jenis laporan yang pertama adalah laba rugi. Laporan laba rugi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi karena tidak ada profit atau keuntungan yang masuk ke badan usaha. Ini yang dimaksud kerugian usaha. Kedua adalah laporan arus kas. Jenis laporan yang kedua ini adalah arus kas. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya.
Laporan arus kas digunakan sebagai bahan evaluasi yang penting, karena ini menjadi penentu sistem perputaran uang di periode selanjutnya yang akan dilakukan. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga jenis laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, operator keuangan harus bisa membuatnya. Jika tidak, ingin dia becus kerja oleh pimpinan. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian yang keempat ada laporan neraca. Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan di laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Intinya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Devi Amalia. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu yang jelas sebagai sarana untuk menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Berikut ini akan dijelaskan fungsi yang lebih lengkap. Yang pertama yaitu untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. Yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Maksudnya, jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka bolehlah berharap di periode selanjutnya masalah tidak akan lagi terulang. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai definisi laporan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi 2 unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Jadi, laporan keuangan syariah adalah bagaimana lembaga keuangan syariah tersebut menjanjikan laporan keuangan syariah sesuai yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sehingga laporan keuangan syariah adalah laporan yang dibuat khusus dari pihak lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah, yaitu mengacu pada PSAK dan KDPP LKS. Kemudian yaitu dasar hukum laporan keuangan. Yang pertama ada Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin wattaqullazi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya,
Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga, dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga yaitu ada undang-undang. Dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, bank umum dibolehkan untuk menjalankan sistem konvensional, sistem syariah, dan sistem konvensional dan cabang syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3 Susilawati. Materi selanjutnya mengenai tujuan laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan keuangan syariah ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Kemudian yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Kemudian yang terakhir, informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya mengenai komponen-komponen laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau sering kita sebut dengan neraca. Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat dilakukan secara terpisah. Dan yang kedua adalah laporan laba dan rugi. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, dalam laporan laba rugi mencakup tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas, 5 laporan perubahan investasi, dan yang keenam laporan sumber dana penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama sumber dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, kemudian zakat dari pihak luar bank syariah, infak, dan sedekah. Yang kedua, penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, orang yang baru masuk Islam, orang yang berjihad, orang yang dalam perjalanan, dan amil. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak, dan sedekah. 4. Saldo awal dan penggunaan zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kelima, saldo akhir dana penggunaan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketujuh adalah laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan. Yang kedelapan, catatan-catatan laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan, dan bisa dipercaya atau andal bagi para pemakainya. Kemudian yang kesembilan, pernyataan, laporan, dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan dalam statement of objective.
Kemudian materi selanjutnya mengenai perbedaan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Apabila dilihat dari segi aktivitas, laporan keuangan konvensional itu terdiri dari utang dan modal, sedangkan laporan keuangan syariah terdiri dari kewajiban, investasi, tidak terikat, dan ekuitas. Apabila dilihat dari sudut laporan keuangan konvensional terdiri dari laporan laba rugi, arus kas, neraca, perubahan modal, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan syariah terdiri dari laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Dari segi organisasi, laporan keuangan konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan laporan keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian dari usaha yang dibiayai, laporan keuangan konvensional tidak menekankan terhadap keyakinan bahwa setiap kegiatan manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan akhlak dan juga perangkat syariah sebagai tolak ukur baik buruknya suatu kegiatan usaha. Sedangkan laporan keuangan syariah menekankan terhadap keyakinan bahwa setiap kegiatan manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan akhlak dan juga perangkat syariah sebagai tolak ukur baik buruknya suatu kegiatan usaha. Kemudian dari segi penyelesaian sengketa, laporan keuangan konvensional itu dilakukan di pengadilan negeri, sedangkan laporan keuangan syariah berdasarkan hukum syariah Islam. Dan lembaga yang mengatur hukum di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalah. Kemudian yang terakhir dilihat dari pos pembukuan. Laporan keuangan konvensional terdiri dari nama pemilik akun piutang dagang, sedangkan laporan keuangan syariah terdiri dari piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, dan piutang kod. Materi selanjutnya mengenai contoh laporan keuangan itu bisa dilihat oleh teman-teman di makalah. Formatnya ada laporan posisi keuangan bank konvensional dan syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan syariah adalah bagaimana lembaga keuangan syariah tersebut menyajikan laporan keuangan syariah sesuai yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga syariah antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, laporan sumber dana penggunaan dana qardul hasan. Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga konvensional adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ekuitas, laporan arus kas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.